Iya, kok masih sepi katanya situ mau pada datang. Iya, atau belum nyampe. Liana, Belum nyampe. Suruh jadi agen. Halo, ya suruh jadi agent aja. Oh, ketemu tuh. Nah, tuh. Nah, ngobrol sama Om. Om ngobrolin di sebelah sono, Om. Soal minyak. Bos, baik. Oh, udah siapin tepat. Iya. Anak keren. Mantap emosi ya. Iya, bosku nih. Gua udah siapin asbak kok. Ininya apa? Tulis mari gerasnya ya. Asbak. Pasti kok yang gratis. Ya. Yang penting makan dulu makan di mana nih? Apa nih? Gua makan dulu ya. Makan dulu. Wait ya, sebentar ya. Sebentar ya. Lu kenapa miring begitu? Enggak, karena kan Sakit dikumpulin. klik. Klik aja nih. Ini enggak dibalik karena kalau dibalik sama dia dibalik. Iya, Cem. Oh begitu. Ya, karena dia bisa. Hai. Ini kelihatan ininya. Ya, Kita miring lah. enggak bisa. Udah pakai HP aja kalau udah enggak ini aja. Om Suara di sini, suara di sini. Iya. Hai. Mana? Warna. Nah, ini aja Om bisa Ini yang Dia tulisannya sih streaming software ini dia mesti ada streaming software ini apa? Padahal sebenarnya udah tadi udah schedule go live ya itu toh. Karena mungkin Boleh kita mulai, Dik? Mulai. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Salam sehat. Salam sehat. Salam 3MJ. Masker. Oh iya. Ya, Masker, teman-teman ya. Maaf. Kita semua ini sudah vaksin, sudah menjalani protokol sehat. Kita baru buka juga supaya teman-teman tahu bintang tamu kita kali ini yang luar biasa. Terus udah senior sekali, saking seniornya mau diusir dari mana? Mulai nggak berani. Terus inilah satu-satunya host kita ini, bintang tamu kita ini udah terlibat dalam segala kegiatan yang ada di dunia asuransi, ya. Terus, ini pokoknya kalau ada event apapun beliau selalu hadir. Jadi, Cek, coba Aceh, saya mau memperkenalkan diri Aceh kepada teman-teman nih. Ya Cek, boleh sebut Cek. Beliau ini nama panjangnya apa, dari mana Cek, dan Aceh, ntar saya tanya udah berapa lama ya gabung di dunia asuransi ini. Oke, sekarang yang penting teman-teman tahu dulu Aceh ini siapa. Ayo Cek, waktunya Cek, silakan Cek. Terima kasih Pohon, Akon, terima kasih atas undangannya. Saya bisa hadir di sini. Saya mau mengucapkan selamat pagi, semangat pagi, dan semangat walaupun kita sekarang COVID, kita berdoa semoga COVID cepat selesai ya. Harus. Ya, waktu kita tinggal sekarang sudah hampir 30 bulan Desember. 30 lagi. 30 lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Saya adalah Sumi Variana yang sudah bergabung di industri asuransi sejak April 1993. 93 C ya? Nah saya minder nih C. Enggak, kita sama-sama. Sebetulnya di dunia asuransi itu tidak ada yang bilang senior atau junior. Kita sama-sama belajar. Walaupun saya sudah lama, saya tetap belajar dari Akon, belajar dari teman-teman semua ya, yang penting. Dan saya sudah sejak bergabung di industri asuransi di Manulife sampai saat ini saya masih istilahnya eksis lah ya, masih bisa eksis dan
cemplung. Nah, boleh bilang begitu, ya boleh bilang. Rata-rata banyak orang yang kalau jadi agen asuransi dibilangnya itu Cemplung. kecemplung. Betul, ya. Dan termasuk saya, sebetulnya saya tuh cuma ingin mencoba. Awalnya zaman dulu kan saya udah bekerja di satu perusahaan swasta yang sudah 18 tahun. Jadi 18 tahun. Jadi sebetulnya sudah ingin resign. Jadi pikirnya kan Kerasan lagi. oh kurang kencang ya? Oke, kurang kencang. Nah, jadi saya tuh sebetulnya sudah ingin resign pada waktu itu. Jadi inginnya mungkin karena sudah bosen ya kelamaan. Tapi pada waktu itu setelah saya ingin resign, saya dikenalin, adik saya kenalin ke saya dengan dengan asuransi yaitu Manulife. Iya, saya di prospek jadi dikenalin. Setelah dikenalin diajak ngomong-ngomong, dicerita-cerita, saya ada ingin coba aja sebetulnya. Penasaran karena dengan ceritanya dia tuh di divisi asuransi itu dia jadi agent. Manulife itu maksudnya gimana ya? Jadi saya penasaran. Karena penasaran, kenapa? Dia bilang income, fleksibel waktu, fleksibel income. Saya pikir waktu fleksibel itu apa? Ternyata kan kita bisa atur waktu sendiri. Kalau dulu kan saya kerjanya kan jam 9, jam 5. 9 to 5 orang kan? Nah, 9 to 5. Jadi sekarang udah 18 tahun ya merasa Boles lo ya, Cie. bolos. Gue baru tahu loh Aceh ini dinawarin sama adiknya siapa Cek? Adik saya itu punya kenalan orang asuransi. Oh, bukan adiknya kerja Bukan. Dia tuh sebagai guru privatnya dulu yang orang di asuransi itu. Dia kenalin. Jadi begitu kenalin kita dikenalin lah ke saya sama sekali nggak kenal dia. Jadi dia kenalin dia ajak saya ngomong-ngomong. Jadi kok saya sebetulnya ada penasaran dan tapi kepengen tahu karena sebetulnya dulu saya tidak suka asuransi. Betul Cek. Ada image bahwa kalau kerja asuransi itu kan itu udah tereliminasi di dunia lapangan kerja yang lain kan Cek ya. Nah, jadi kita tahu begitu kita ngomong kita kerja asuransi, teman-teman saya ngomong, emang lu nggak ada kerja asuransi, ada kerjaan lain gitu. Kan asuransi itu kan madesu ada Cek. Dengan Ya, dia. padahal orang tuh nggak tahu. Makanya Cek, Setelah belum kenal, belum tak sayang. nah, gitu ya. Belum kenal maka tak kenal maka tak sayang. Boleh Cek, boleh tahu lah dulu kerja di perusahaan apa Cek? Bergerak bidang apa Cek? Saya bekerja dulu di perusahaan tekstil. Oh, bukan di perusahaan Cek ya? Ada ciri-ciri emangnya sebagai dukun. Ada Cek. Karena 18 tahun itu ya. Terus? Nah, Saya sebetulnya tekstil di salah satu divisi dan membawahi 100 orang sekian. mandor. Boleh di atasnya mandor. Oh, di Saya atas. di bawah saya tuh banyak mandor-mandornya. Jadi ya di bawah saya tuh banyak mandor-mandornya. Tapi setelah saya mencoba, saya akhirnya masuk asuransi itu. Saya mencoba. Boleh bilang ya mungkin memang itu udah jalannya juga kali ya. Jadi saya langsung bisa mendapatkan klien. Klien. Dari kantor lama biasanya dia. Bukan justru. Bukan. Jadi ini makanya ya pada saat kita training sebetulnya sebelum dulu kan kita training 2 minggu on. 2 minggu. Waktu saya masih dalam training itu saya sudah menggebu-gebu ingin jualan. Penasaran gitu, udah ingin jualan. Karena apa kan dulu kita ada pakai nama macam-macam ya. Kita udah yakin nih, begitu banyak orang datang yang ingin kita prospek gitu. Udah seru gitu ya. Siapa ada yang tertarik ya? Tapi ternyata di dalam pikiran kita nggak sesuai kenyataannya. Yang kita pikirin itu nggak ada. Tapi ternyata yang tidak kita pikirkan pun langsung closing suami istri, ambil beasiswa US dollar. Wih, preminya gede on. Waktu itu dia Waktu itu ya sekitar 2000 lebih. Wah, lu pikirnya 2000 lebih US kan waktu itu? Iya, gede kayak. Makanya
dari Singapura, dari Filipina, Malaysia, Hongkong kumpulnya di Bali. Kebetulan Bali sebagai tuan rumah. Jadi itu adalah bukan konferensi ece, konferensinya benar-benar internasional Manulife. Kumpulannya Manulife. Iya, semua Manulife Asia. Jadi kita konferensi di Bali. Saya qualified waktu itu 9 bulan. Beberapa bangganya ya. Nah, makanya saya jadi membegitu dari tidak suka asuransi jadi cinta sama asuransi. Wah, berarti Aceh harus say thank you ya. Oh, thank you banget ya sama adik saya dan sama yang menurut saya nggak sangka ya waktu itu ya. Iya. Ternyata saya bisa, padahal saya bukan orang marketing ya tadinya ya. Bos yang kerja, bos yang dulu boleh nggak sama Aceh? Waduh, bos yang dulu tuh penasaran, mereka itu sampai tepuk dada begitu tahu saya di kerja asuransi, karena mereka bilang kok dia bisa pindahnya di asuransi, kita kan butuh orang marketing lah, kemana lu selama ini? Karena saya kan nggak boleh berhenti pada waktu itu, saya dipersulit nggak boleh berhenti, saya sampai ditemukan oleh big boss berkali-kali, bos yang pertama terakhir sampai ketemu big boss sampai diputusin orang untuk bujuk saya nggak boleh gitu loh pada waktu itu ya. Ya, kalau bos saya bilang gini, kalau kamu udah sukses di asuransi, orang lain sudah berani hire kamu lagi. Karena dia orang udah tahu, udah sanggup bayar Pak kita Aceh. Benar nggak? Begitu ya. Ya. Makanya bos saya itu sampai penyesalan, maksudnya ada penyesalan di dalam mereka, maksudnya kok ternyata ada karyawannya dia yang bisa diberi asuransi Bisa lepas. bisa lepas, kok Ya. terlewatkan. Kan udah tahu ya Aceh. Iya, benar-benar mereka yang Nah, itu kan. Saya titip ke Pak Adina sebentar ya. Ambil barang-barang tepol. betul. Tapi mau nonton sekali kan Aceh, ya kan? Nah, ya itu, nah itu saya yang penting kerja yang tempat lama itu boleh bilang hanya dibutuhkan kehadirannya aja orang. Saya hanya butuh kehadiran aja karena kerjaan lain tuh maksudnya saya sudah sambil merem karena saya udah tahu nih harus apa. Jadi saya cuman tackle orang-orang aja yang mandor-mandor tadi, tinggal busui, tinggal kontrol mereka. Yang penting sayanya hadir. Jadi orang melihat mereka oh ada. Aceh kalau Anda mandor berarti Aceh kontraktor kan? Bukan Aceh ya? Bukan. Kayak di atasnya itu kayak supervisornya, Supervisor, kayak ya. kepala bagiannya lah gitu. Nah Aceh, Ya, Aceh kan udah gabung di dunia asuransi itu. Terus tahun pertama malah baru berapa bulan doang 9 bulan. itu sudah 9 bulan itu hamil ya. Nah, ini kan ya. Belum berapa bulan Aceh udah qualified ya kan. Nah, di mana suka dukanya Aceh? Dia ngomongnya kan. Betul. Kita kerja di asuransi, orang kan lihatnya kita cuma suka, happy gitu, seneng melihat kita ya. Sebetulnya suka dukanya memang ada. Karena apa? Pada saat awal seperti yang saya bilang tadi, waktu kita lagi training kan udah menggubu-gubu on. Ya, kita mau ini, kita kontak orang-orang itu satu-satu menjauh. Bahkan ada ya, kita yang tadinya baik biasa aja, kita telepon ya. Setelah tahu kita di asuransi, udah kasih proposal, udah ngomong-ngomong, kita mau follow up, dengar perubahannya bilang aja. Sedih aja ya. Ih, bukannya sedih lagi on, tapi ya mungkin kita udah jalannya ya. Pertama aja begitu ada rasa begitu kan saya ngomong dong sama ini kok saya rasanya gimana ya? Jauhin gitu ya sama teman kayak gini. Mana pinjam uang udah bayar kan Aceh. Nggak pernah pinjem on. Ya gitu saya nggak pernah pinjem. Nah, ya terus ya makanya termasuk orang kepercayaan kita ya selama ini baik kok begitu aja kayak gini. Nah, tapi ya setelah kita gelutin dan ada teman-teman dan atasan kita juga kasih tahu dulu yang merekrut saya itu kan biasa mesti gini. Jadi kita kuat setelah lewat
keren lagi Ceng. Kalau misalnya nih kita ada satu grup WhatsApp nih Ceng, ya kan? Terus kita tahu-tahu waktu itu kita agen asuransi Ceng, Iya. ya kan Ceng? Besok itu grup semua left, sisa Aceh doang. Terus di orang itu buka lagi WA baru, Aceh nggak diundang Ceng. Oh gitu ya. Nah, itu kan sama juga kita dihindari sama di orang Ceng. Tapi kayaknya itu dulu zaman sekarang udah. Betul. Zaman sekarang teman-teman kita yang jadi agen tapi masih cemen itu dia belum tahu kita ya dia. Iya. Kalian dipermudah sekali teman-teman. Kalian ditunjukkan jalan. Iya. Kalau dulu kita babat sendiri. Iya betul. Ya. Kalau sekarang itu udah banyak fasilitas dan sudah ini. Buktinya contohnya ya saat ini sekarang masa pandemi. Asuransi yang bisa hidup dan agen asuransi itu tetap punya income dan mereka ini bayangin pekerjaan yang sekarang banyak kan orang Di PHK. terus dipotong Terus, itu di PHK yang paling pengen aja kita ngomong ya. Ya. Terus ada yang kerjanya diganti-ganti Ceng. 3 hari kamu masuk, 3 hari kamu Gilir. karena perusahaan kuat. Ya. Nah, cuma di dunia asuransi yang tidak ada katanya PHK, terus tidak ada yang namanya kita pengurangan karyawan, malah kita dikasih kemudahan dia. Betul. Makanya sebetulnya kalau kita mau bilang ya itu bergulir terus ya, kehidupan itu bergulir. Yang kita nggak nyangka ternyata dalam kondisi pandemi ini justru di dunia asuransi tetap bertumbuh. Karena apa? Dan semakin banyak juga masyarakat sadar sekarang dengan asuransi. Asuransi sangat penting ya. Ya penting, nomor 1 penting, terutama adalah asuransi kesehatan. Apalagi pada saat ini ternyata nih banyak sekali teman-teman yang saya setelah kan kita selama ini nggak ketemu terus belakang begitu ketemu cerita-cerita. Oh ternyata COVID itu di cover ya cover. Saya bilang ke Kak Dini, nah jadi teman-teman itu sekarang banyak yang sudah terbuka dengan asuransi. Jadi kita memang sebagai agent juga harus bisa banyak memberikan edukasi juga. Betul Ceng, itu yang selalu kita ngomongkan. Klien ya ketemu, jangan harapin dia closing. Betul. Yang penting informasi lah. edukasi dia begitu, edukasi bahwa pentingnya asuransi kayak apa sih Ceng? Ya kan? Update. Ya, terus kita sudah tahu di luar itu banyak orang tolong karena asuransi Ceng. Oh iya. Ada istilah tidak ada asuransi kamu pasti bantu. Kamu beli asuransi tidak akan membuat kamu bangkrut. Betul ya. Betul. Ada yang maksudnya gini lah penjelasannya ya. Tidak ada orang bayar asuransi bangkrut karena membayar premi. Tapi banyak orang yang bangkrut karena tidak punya asuransi. Gitu ya. Itu dibahasnya tahun berapa ya? Kayaknya udah sejak dulu sih om. Waktu saya sekolah nggak ada Ceng. Oh gitu. Nah. Lu telat juga kalau gitu. Oh iya. Sekarang aja kasih tahu. Kan aja duluan. Nah betul ya. Lu tahun berapa ya? Lu tahun berapa ya? Saya gabung 97 Ceng. Oh 97. Nah, realnya 99. 99 ya bedanya 6 tahun ya. Ya bagaimanapun adek lah ya, Kong, adek ya, Kong ya. Aceh. Ya. Kalau Aceh kita dengar ceritanya, ya nggak kebayang mas ya kita ngomong ya. Suka dukanya juga dulu suka diusir aja ya, suka dihindari orang. Dihindari diusir enggak apa. Kalau gua laki-laki, orang itu mau nolak saya itu jauh lebih tega ya. Ya. Saya pernah dilepasin aja. Aduh. Emangnya dikiranya lu siapa ya? Aduh. Nah, terus lu mau pergi nggak? Kalau nggak gua lepasin anjing nih. Nah, dulu kan kita ketemuan begituan. Kalau bukan kita yang buka tembok ini tuh, itu kayaknya dunia udah kiamat bener dia. Iya. Lu mau pergi nggak? Kalau mau gua lepasin anjing nih. Gua salah apa gitu kan ya. Hari ini kita ngomong yang dulu begitu lihat asuransi itu sangat ketakutan karena mereka sudah agak gampang. Jadi teman-teman Saya rasa yang dulu pernah bilang bahwa pergi pasti menyesal dia. Tapi sekarang masih ada hubungan nggak? saya hubungan juga enggak. Karena kenapa? Kan dulu kan emang kayak gini ada yang kenalin, tapi dia sendiri itu juga
kayak ya udah kamu closing kalau nggak closing ya udah. Nah itu ya Cek ya. Nah Cek, kalau kita ngomong suka dukanya sudah nih Cek ada. Kalau suka dukanya udah ceritakan begitu, tetap aja kita ngomong ya Cek ya. Di dunia asuransi ini tantangan itu selalu ada kan Cek ya. Oh iya. Nah terus Tantangan selalu ada. kita mau tanya nih Cek, kenapa bisa bertahan di dunia asuransi dengan sekian lama Cek? Kalau bisa bertahan itu tentunya dari diri kita sendiri. Pertama pasti Pertamanya karena income ya kita, dia. betul, motivasinya yaitu uang, karena income, seperti ya itu saya bilang, karena kita sudah sering dengan pekerjaan kita, otomatis itu ada penghasilan kita yang baik ya. Kalau nggak ada penghasilan baik kita mungkin nggak inilah. Itu pertama income. Kedua, kita harus fokus. Ya, sekarang kalau kita bekerja tidak fokus, pasti hasilnya nggak memuaskan. Yang namanya jalan, otomatis kita bagi dua. Iya, betul. Jadi karena kita fokus dan kita mencintai pekerjaan kita sehingga kita fokus. Dan kedua, ini kan bencana asuransi kita kepercayaan. Kepercayaan ya. Orang kalau percaya, berapapun dia kasih. Iya. Kalau orang nggak percaya, 1 sen pun dia nggak kasih. Itu kan dari segi uangnya. Kedua, percaya karena kita bisa memberikan pelayanan yang baik. Sebetulnya kalau kita mau bilang, kita sudah kerja, kan kita melayani ya. Melayani dalam arti kita melayani klien, yaitu bisa Selnya dia. itu kita harus juga maksudnya ya. Jadi sehingga orang merasa nyaman. Orang klien sudah percaya sama kita dan nyaman sama kita. Nah itu pastinya makanya kita bisa dipercaya terus sehingga klien-klien kita yang lama kalau begitu asuransi dia cari kita. Makanya kenapa saya bisa bertahan karena itulah sehingga saya bertahan dan juga karena kita memang juga udah tahu ya sehingga kita tahu Betul, dan Cek. juga kita kan punya mimpi nah itu membawa kita Jangan mimpi gue ya Cek ya. Jangan lu Cek. Gue denda lu Cek kalau mimpi gue. kalau boleh diem kan nggak tahu. Nah, kan gue lacak. Ya Cek. Nah, jadi Aceh kan bilang Aceh dipercaya ini ya, sama juga seperti yang saya kita ngomong sama menti saya waktu gue sharing di luar. Asuransi itu tidak lain tidak bukan kita hanya dipercaya. Betul. Bisa Mungkin ya. percaya itu nomor Ya. satu. Kita harus bisa pegang Nah, percaya. kita di sini dunia asuransi itu uniknya begini Cek. Dari semua kalangan itu bisa jadi agen asuransi. Betul. Nah itu ya kan kita ngomongin. Gua nggak mau tahu dulu pendidikannya apa. Gua nggak mau tahu status itu kayak apa. Gua tidak mau kamu dulunya seperti apa. Tapi kalau gua percaya kamu, gua pasti dulu. Iya. Nah, contohnya kita ngomong di Surabaya tuh ada di Pecel nih ya. Pecel. Itu si siapa? Kita panggil dia siapa ya? Lupa saya dia. Tukang pecel teman-teman jadi agen asuransi dan bertahan di sekarang. Oke, nah kita kalau ngomong di dunia asuransi tidak disebutkan yang namanya gelap dan tinggi. Iya. Tapi yang betul-betul ada banyak. Betul. Artinya di sini semua kalangan bisa masuk. Semua kalangan. Teman-teman kita banyak juga yang jujur deh. Iya betul. Yang penting adalah komitmen dari kita ingin sukses dan kita punya maksudnya melayani dengan tulus Kan? kepercayaan kita. Ya, apa yang kita ngomong, faktor-faktor ini kita kasih tahu supaya teman-teman tidak akan mengalami kesulitan kalau menjual asuransi aja ya. Terus dipercaya. Nah, dipercaya ini suatu keharusan. Ya. Harus Kalau nggak ada kepercayaan susah. Kalau orang barunya dia nggak percaya kita, itu wajar kan? Ya. Dan tapi orang sudah kenal kita, orang itu kalau percaya kamu bangsa. Bangsa. Oh ya. Artinya lu ada masalah sama gua kan, Cek, gitu kan? Gua ada percaya lu.
besar di asuransi sama gua karena salary. Nah, ingat ya? Nah, kan Aceh kan udah pengalamannya 28 tahun. Nah, kayaknya gua punya guru yang lama ya, gua pertama sama dia. Udah meninggal dulu ya. Aceh masih tetap bertahan kan ya? Bertahan karena berteman sama humor. Oh gitu aja ya? Nah, jadi suka ada humor. Kamu saja, terima kasih. Terus sama saya juga terima kasih Kak Sia diundang ya, jadi kita bisa kongko-kongko ya, kita bisa kasih tahu ke teman-teman kita kelola asuransi itu Teman-teman kalau berbagai kalangan profesi, nggak usah khawatir. teman-teman nggak mau tahu, kita berdua ini dari bangke. Jangan bangke orang bang. Maka Kita satu kampung. kalau gua muda-muda ganteng, Aceh ini tua-tua bangke. Ya. Tua-tua masih cantik gitu dong. Aduh, lu gimana sih sama Aceh? Aceh ngerasain nggak Aceh? Ah, ya. Aceh begitu pulang kampung, Aceh ada satu kayak gini nggak? Nah, orang tua kita bangga, saudara kita bangga bahwa ada loh saudara kita yang sukses di dunia asuransi yang kerjanya bagus di Jakarta gitu deh. Nah, ada nggak? Ceh? Ada dong. Ada ya. Kalau saya mama gua, Oh mama ya. Saya mamanya saya udah nggak ada. oh nggak ada ya. Dari mak baru lah. Ya, di sini banyak mak. Teman saya banyak mak. Gua yang jadi mak. Walaupun saya jadi mak, tapi banyak juga yang ya kita sama-sama mak. Jadi apa yang di orang banggakan? Ya, mereka bangga. Kenapa? Karena melihat kita sukses. Itu pertama. Kedua, mereka juga melihat saya dari dulu sampai sekarang kalau pulang kok masih segini-gini aja. Ada ya. Karena mereka ya udah kayak padahal dulu masih kecil, sekarang mereka lebih tua. Adik-adik pada dulunya gitu. Berarti kita ketemu jalannya. Kalau mau awet muda teman-teman kerja di dunia asuransi. Tapi harus sukses dan harus menjadi MDRT. Kalau itu udah pasti. Ya, kalau enggak sukses ya enggak ada. Cepet tua juga. Ternyata juga ya. Ini ngomong-ngomong ketawa belum nanti orang lihatnya bingung. Kenapa? Karena kita Kan namanya kita kongko-kongko ya. Tidak boleh serius, Ini teman-teman. kita adalah acara kongko-kongko, Ya. bukan acara serius. Jangan Dan serius. uniknya lagi ya, Nah. kita kan di dunia kita ini dunia asuransi ini. Kalau orang lain, kalau kerja di maksudnya di kerja profesi lain, rahasia itu kan disimpan ya. Kalau kita kan bagi ya, contohnya kita berbagi kesuksesan. Kisah sukses kita. Iya, kita sukses kita Betul, bagi. betul. Di sini kita Maksudnya open ya, kita salah ya. open, iya. Kasih tahu gimana cara Supaya closing. yang lain juga bisa Nah, sukses. gimana tahu kasih tahu cara prospek customer sendiri. Iya. Oh benar tuh Oke. Benar ya, kalau di dunia yang lain Saling saling tutup dong. Masa rahasia yang gue bagi lu, nanti lu yang sukses. Kalau kita di sini kan enggak, kita sama-sama berbagi untuk supaya ingin teman-teman semua juga sukses, dan kita harus mengangkat nama agent-agent orang dunia asuransi. Kalau orang kan suka zaman dulu ya, kalau sekarang sih udah enggak. Kalau zaman dulu kan orang suka dalam tanda kutip gitu loh, bilang orang cewek asuransi itu gini lah, gitulah. Tapi kalau sekarang kan udah orang udah terbuka. Oh ternyata kalau justru kalau yang modal begitu itu nggak bakalan awet, ya kan? satu dua tahun udah hilang. Hilang. Jadi tidak ada sifat melayani. Betul. Nah, sementara kita ini kan harus punya sifat melayani karena dan asuransi itu kan bukan hanya dalam jangka pendek, kita melihatnya jangka panjang loh. Ya kan? Contohnya Aceh udah sekian lama, banyak latihan Aceh yang zaman dulu orang kalau baru beli asuransi kan suka khawatir. Nanti saya beli asuransi kalau kan susah, gitu. Lu bisa bertahan enggak? Nah, ternyata klien saya itu sampai cincin begini, mereka sampai dulu saya masuk saya khawatir ibu sendiri. Ternyata udah selesai. Masih ada. Masih ada, saya yang ngurusin kliennya. Dari punya satu polis, ada klien saya yang punya 36. Bayangin om. Sampai dia takut ya. Sampai dia Kita takut. beli lagi om. Karena dia juga maksudnya terus berkembang ya, ekonominya meningkat dan kebutuhan
kan otomatis menikah. Jadi saking ini Cek, klien kamu yang udah punya polis banyak. polis banyak dan dikira kita berikan sebentar atau sampai situa ini sampai segini masih datang problem kan? Iya. Klien lu 20 tahun lagi kemudian satu lu Cek, Iya. kamu datang nongol pakai tongkat. Walaupun Mau nambah serang. iya, walaupun pakai tongkat yang penting masih bisa melayani. Iya, pokoknya kita nomor satu lah melayani. Dan saya yang klien itu poinnya itu. Kalau klien nggak percaya mana mungkin dari punya sedikit polis bisa sampai punya banyak polis. Bayangin kan asuransi itu boleh bilang terus berkembang. Bayangin yang tadinya cuma sendiri dia menikah jadi berdua. Terus dia punya anak. Habis punya anak, punya menantu. Terus di luar itu kan samping-sampingnya dia punya adik, punya ipar, dia juga punya teman bisnis kan. Kita dia punya lagi baru aja. Iya. Nah, Cek, kalau gua waktu pulang kampung, mak gua promosiin gua Cek. Oh iya? Betul. Jadi banyak jualan dong. Bukan. Wih, kamu mau ke negara mana lagi? Oh gini ke tempat ini. Wah, besoknya dikasih tahu tetangga lu kayak anak gua mau ke sini lagi, ke itu lagi. Nah, terus kebanggaan yang saya lihat di mak saya begitu luar biasa. Saya jadi kayak gini ya. Saya bisa mengangkat derajat mak gua. Oh iya. Jadi orang merasa dia jadi terpandang anaknya itu bisa begitu. Ya, soalnya kan Nggak ngomong kan kita di asuransi ya, contoh aja kita di asuransi ya. Kalau zaman dulu kan saya lagi mikir kalau ke luar negeri. Ternyata sekarang nih setelah sekian lama di asuransi di dunia kan dulu ada benua ini. Nah sekarang sudah benua, ya cuma sekarang sudah benua sudah pernah kita datang. Udah injak. Kita udah belanja lagi gitu. Iya betul. Dan kita udah ngalamin dan kita udah tahu. Nah itu kan merupakan satu benar itu satu kebanggaan. Kalau pulang kampung, kenapa apalagi kan ada sekarang kan ponakan-ponakan ternyata mereka melihat foto-foto kita. Dulu si aku udah pernah kesini, Aji udah pernah kesini, ini siapa pun pernah kesini. Itu benar. Oh, di kampung malah ada gini. Kan ada nih satu di kampung itu ada brand kaya tuh. Oh iya. Nah, kan. Coba. Nah, ini yang ngomong teman-teman kita yang kamu adu sama dia lagi. Adu yang paspornya itu siapa yang banyak ke luar negeri? Bangga lu, Cek. Bangga lu. Bener juga. Satu kebanggaan yang memang benar-benar patut Kalau bukan di asuransi, kita kan Aceh kan dapat duit dari asuransi. Iya. Terus kayak jalan-jalan dari asuransi. Iya. Dapat gelar pun, kita sekolah nggak lulus kan. Dapat gelar pun dari asuransi kan, Cek. Lu jangan ngomong enggak lu, Cek. Lu begitu lihat aja. Suni Variana LUTCF itu dari American College of ya, dari dunia asuransi kan, Cek. Terus UIP, asuransi juga. Saya sama. Nama hebatnya udah si CFP. CFP. Aceh belum males ngakunya. Ngambil ya? Iya. Sengaja ya. Iya. Kalau nggak biar saingan sama dia. Itu yang paling tinggi aja. Saya masih ada kelasnya. Oh gitu ya. Ya pun gelarnya panjang, cuma satu tetap menang gue ya. Tuh teman-teman. Tapi di sini sekarang udah nggak ada. Oh gitu ya. Kita tahu itu bakal nggak ada, makanya kita nggak mau ya. Jadi teman-teman kita dari kampung dari sini masih puyuh dulu ya. berjuang setengah mati. Sekolah apa adanya. Tidak ada yang Apa adanya lulus juga lah. Saya Pak lulus SD. Saya lulus SMA. Oh. Terus ijazahnya itu mau ngambil ijazah itu sempat berantem ya karena belum bayar duit. Tapi akhirnya dapat ijazah juga. Sekolah kita yang baik SMA. Nggak ada gelar kan ya? Kita semua dapat dari asuransi. Ternyata setelah di asuransi bisa Gelar dapat CFP. Wow, luar biasa. Ayo tepuk tangan buat Akong Poon. Bangga jadi Agent asuransi. agen asuransi. Bener. Terus kita ngomong nih Cek. Aceh
Aceh kan suka-duka sudah nih Ceng, Ya. sudah bisa bertahan sekian lama tuh Ceng. Ya. Nah sekarang Aceh kita mau tanya nih, kalau Aceh ke depan ini kira-kira mau pensiun nggak Ceng? Ini pertanyaan yang susah dijawab. Bisa dijawab kan? Ya, susah dijawab. Karena di dunia asuransi tidak kenal kata pensiun. Sebetulnya ya kalau mau diingat umur udah namanya pensiun. Tapi kalau ingat dengan pekerjaan, saya kalau pensiun terus mau ngapain lagi? Ya? Coba ngapain ya kan? Jadi Nyusahin saya orang gitu ya. maksudnya orang kan juga bilang kalau orang sudah ada umur terus kalau pensiun cepat pikun. Emang you mau lihat aja pikun? Jangan Ceng. Jangan kan? Nah itu jadi kaum duafa Ceng. Makanya. Ya. Jadi Oh, Aceh. enggak dong, kaum duafa enggak. Kan sekarang kita udah kerja sekian lama kan kita udah Jangan. makanya itu ya pentingnya kalau sebagai agent kita juga harus pandang kita ini contohnya kita sebagai MBA ini kan ada 7 pilar kehidupan. Di dalam itu ada salah satunya kita harus bisa memanage kita punya uang, kita punya investasi. Nah, kita juga harus bisa jaga kita punya kesehatan. Betul, saya pernah dengar. Nah, makanya itu kalau sebagai kita sebagai kita harus bikin contoh supaya teman juga bisa melihat dan klien-klien kita juga bangga dengan kita. Kenapa? Ya, jadi dia juga tambah yakin sama kita. Tambah yakin kalau udah kerja sekian tahun, agentnya masih miskin. Kalau jadi juara Itu ya itu offline ya. Udah kayak kerja puluhan tahun masih miskin ya. iya, itu kan dilihatnya berarti itu kelihatan itu dia ada sukses. Ya. Jadi kita harus Tapi ada bukan pameran ya, ya. maksudnya bukan pamer kalau kita Betul, betul. maksudnya kita itu bisa menunjukkan kalau kita memang sukses di asuransi dan kita bisa melayani Ya, dengan kita baik, bisa. klien percaya sama Ya. kita. Kita di sini bisa ngomong ke teman-teman bahwa kerja di dunia asuransi itu kamu bisa berhasil. Ya, bisa diandalkan. Ya, kita tidak menjamin kamu seperti kita juga kan, tapi ada juga beberapa yang gagal. Tapi kita inilah kita yang kasih tahu bahwa hari ini kita bisa bertahan lama. Nah, kita kasih tahu inilah kita menjadi di dunia asuransi luar biasa dan apa yang di luar tidak dapat kita dapat semua. Gitu ya. Ya. Satu, awet muda aja ya. Oh iya benar. Oh, Udah. ya. Apa itu? Terus, Angkatan paling. nah, terus itu yang dioformalin aja sampai takut aja. Oh iya. Sampai ada temen yang bilang, kamu dari bayinya mama kamu kasih formalin. Terus seharian 3 kali aja. Oh iya. Nah, kedua, kalau yang bikin kita awet muda, pasti kita ngomong ada faktornya aja. Bukan kita semata-mata bisa awet. Iya. Pertama kita udah tahu harus dia tambah 6 aja. Dengan aja ya. Langsung penuh ya. Penuh. Apanya yang penuh? Tambah dosa enggak kan? Tapi nomor rekening kita aja. Oh iya iya. Kedua, yang namanya jalan-jalan cek, itu benar cek. Kita kerja setahun, kita jalan-jalan 2 minggu, itu kayaknya kita dicas hati cek. Langsung kita cas hati. Karena kenapa? Disitulah kita bisa nikmatin hidup cek. Ya kan? Yang namanya kita nikmatin hidup bukan hanya makan cek, bukan hanya belanja. Tapi kita yang bisa bayangkan kita tidak akan gini cek. Bisa melihat dunia Bisa luar. lihat pemandangan yang luar Iya, biasa. bisa melihat dunia luar. Terus kata orang itu perlu biaya gede tapi udah di depan mata kita. Dan kita diservis dengan baik dan VIP. gratis dan VIP VIP. juga ya. Nah. Hotelnya yang mewah-mewah. Bisa. Kalau kita pergi sendiri kan ini hotel yang murah ya. Nah itu aja kalau saya nggak. Oh gitu. Saya malah tidur di bis deh. Ya, tampang dulu ya. Nah, itulah enaknya ya kan ya. Iya. Kalau kita ngomong bercanda, awet muda, ya. Nah, habis itu apa yang kita rasakan hari ini sebagai jaminan bahwa teman-teman kalau gabung di asuransi dan bisa bertahan, tidak cengeng dan tahu bahwa penolakan itu adalah
lifetime harus 10 tahun berturut-turut. Jangan dikira seperti itu gampang, susah. Banyak orang yang tidak bisa berturut-turut, kenyataannya bisa dihitung dengan jari. Karena itu juga merupakan satu ibadah kecil. Maksudnya bisa menunjukkan konsistensi dalam bekerja dan juga untuk kita punya pekerjaan di dalam, karena kita ini orang marketing yang jualan itu tuh berarti konsisten. Kenapa? Karena bisa memenuhi target yang diberikan oleh company. Apa yang kita ngomong, customer itu percaya. Terus habis itu apa yang dikasih target sama kantor kita Bisa kita penuhi. capai, Nah, bisa kita penuhi. Kalau Bayangin setiap tahun bisa berlibur kalau saya nggak begini deh, begitu kantor kasih target, kita tantangin. Target itu masih ada apa lagi? Wih, Harus dong cek. Iya. Di dunia asuransi apa yang tidak harus ada mungkin? tantangan ya. Di dunia asuransi apa yang di luar tidak mungkin, di dunia asuransi sangat mungkin. Apalagi kan? Kalau bisa kita sikat aja. Sebuah kontes semua itu ya, Ya. makanya bisa sampai yang ini. Bayangin kalau pergi jalan-jalan, Gratis uang ya. tidak ada masalah. Nah, Mau pergi shopping, combing. nah, Kadang-kadang kita dapat uang saku aja ya. iya. Nah, dapat uang saku. Nah, cuma kita makan McD aja. Apa saja syarat join di Manulife? Hah? Apa saja join di Manulife? Apa aja yang Jadi siapa yang syarat tanya? warna rapi. memang. Warna. Ya, Apa ya. aja syarat jauh di mana aja? Ya. Oh, daftar. Oh, Nah, tidak ada syarat warna. yang penting ada Ya, kemauan. yang penting kalau warna itu emang Ingin mau maju. jadi seorang agen asuransi, mau seperti kita datang jadilah agen asuransi. Tidak ada yang namanya kita ngomong instan ya warna, ingat ya, tidak ada yang instan. Tetap butuh namanya kerja keras, ya. Jadi, Perjuangan, butuh perjuangan. kalau warna mau jadi agen asuransi itu saya bisa jamin kalau emang konsisten dan konsistensi mau seperti kita benar-benar ada, ya kan? Ada. Tapi yang males menjawab apa aja mulai nih. Kalau lagi males apa aja bisa dilakukan. Hah? Kalau lagi males mulai nanya apa aja bisa dilakukan. Oh, kalau lagi males ya. Mulai, Ya. mulai. Oh, Mulai, mulai mulai, gampang. Kalau lagi males kan itu cuma hobi. mulai. Lu jangan belajar nanya ya. Kalau lagi malas mau ngapain? Ngumpul. Ya, kalau ketemu kita langsung banget mulai. Ya. Ayo ngumpul ke sini kapan kita Ngumpul. ngopi. Ya ngapain lu? Langsung semangat. Ikan cupang gua aja ngomong lu. Kalau kita malas di sini tidak ada kata malas. Karena kita benar-benar kalau jadi agen sampai hari ini tuh banyak kerjaan. Kalau bukannya prospek, pasti klien ada klaim, ya kan? Kalau nggak ada klaim, kita akan coba bikin pertemuan sama klien yang lama-lama kita. Dia Tidak ada yang karyawan swasta. Dia karyawan swasta. Apakah kalau mau join harus keluar? Oh, Sebetulnya kebetulan sekarang ini kita ada kasih kesempatan ya, ada kasih kesempatan untuk boleh join walaupun sudah kerja di satu perusahaan dan ada training-trainingnya harinya khusus. Boleh silakan ajukan hubungi yang berminat untuk jadi agen ya. asuransi. Satu lagi, Silakan. saya mau tambahin ya. Kalau sekarang kita kerja di perusahaan swasta, kita mau coba di agen asuransi. Monggo, karena kenapa? Belum kenal, belum sayang. Tak kenal, maka sayang. Nah, kalau kita masih kena di zona nyaman, nah itu apa yang terjadi? Zona nyaman itu yang membuat kita terlena dan tidak akan bisa maju lagi. Di dunia asuransi ini yang namanya zona nyaman itu tidak ketemu. Karena kenapa? Karena di depan itu banyak sekali orang-orang yang membutuhkan asuransi dengan premi yang gede-gede, ya kan? Jadi hari ini kamu jual 10 juta, saya sangat yakin bulan depan kamu akan cari maunya premi 100 juta. Kamu kenapa mau cari lebih tinggi lagi? Karena kamu udah ngerasain begitu komisi masuk, saya masih kurang, saya harus nambah. Ya, tanggal 6 benar. Kalau tanggal 6 libur, tanggal 7. Kalau tanggal 7 saya ada cara mundur tanggal 8.
saking senior aja ya. Iya. Mungkin yang baru bergabung junior itu kita ini nggak ada senior nggak ada junior saja lah. Iya, Kalau sama teman- aja. kalau teman-teman misalnya masih bingung dengan cara kita, nah boleh kita ngomong ada mau tanya, silakan tanya, kita akan kayak gini lah. Apa ada satu wadah yang namanya kita ngomong mentoring ya. Nah di situ semuanya kalau teman-teman jadi menti bisa nanya semua di situ. Itu kita bahas Bebas semua. bertanya. Nah itu kita buat teman-teman kita maju sama-sama sama kita. Mana cara cari customernya kalau orang tua atau orang muda? Cari customer itu orang tua atau orang muda? Oh, kamu bahasanya nih Ceng. Nah, yang namanya customer tidak muda, tidak tua. Yang penting dia butuh asuransi dan yang penting kita tahu dia butuhnya apa. Banyak produk, jangankan anak muda, bayi pun juga ada kok produknya kan. Jadi di sini kita jual sesuai kebutuhan masing-masing. Yang jelas, jangan lupa kasih hospital ya teman-teman ya. Itu yang membuat kita harus menjaga keuangan kita. Kalau terjadi apa-apa, kalau tidak punya asuransi, tabungan kita habis dalam sekejap. Ya itu teman-teman ya. Sini, Sebetulnya tidak ada tua yang muda. Setiap tua ataupun muda semua kan butuh asuransi. Cuman berbeda-beda kan kebutuhannya. Nah kita harus melihat kebutuhan yang utama. Di luar dari itu, kita itu harus bisa memberikan penjelasan kepada klien yang edukasinya yang benar. Kita mesti cari tahu juga kebutuhannya dia berapa atau budgetnya dia berapa. Kita jangan bilang kalau orang itu punya kemampuan kan setiap orang beda-beda ya orang. Ada punya kemampuannya sangat besar. Kalau kamu kasihnya yang kecil karena kamu enggak. Nah itulah pentingnya kuasai produk dan juga kita harus bisa melihat kebutuhan. Dan sebelumnya jangan belum apa-apa kita udah buatkan patokan proposalnya segini gitu. Jangan. Kita harus ada tanya-tanya dulu. Maksudnya fact finding ya untuk mencari tahu dulu kebutuhannya dia apa atau apakah selama ini dia sudah punya sebelumnya, apa yang dia belum punya, sebetulnya dia butuhnya apa dan kemampuannya dia sampai sejauh mana. Itu yang dibutuhkan oleh seorang agent. Jadi bukan semata-mata kalau zaman dulu kan kita itu zaman dulu ya tadi ya kalau sekarang kan beda. Oh enggak ya. Zaman dulu tuh aja kalau ketemu orang udah langsung mikirnya ini. Oh ini kita udah siapkan dulu proposalnya gini. Nah kalau sekarang kan kita udah beda. Makanya memang ada proses tahapan ya kita itu mesti ada perkembangannya seperti apa. Kalau zaman dulu sama zaman sekarang sudah berbeda. ya justru kita zaman dulu udah ketinggalan. Sekarang kita kasih tahu teman-teman jangan lagi pakai zaman dulu ya. Sekarang kita ngomong funding, edukasi. Iya, Habis itu edukasi. baru kita bisa kasih satu angka bisa bikin satu proposal. Nah, kita ini banyak teman-teman juga yang kayak gini deh. Masih ada market kasih orang itu premi gede. Padahal itu big boss. Terus jualnya minimum premi. Nah, yang penting closing ada ya. Nah itu jangan lagi teman-teman ya. Karena kita udah punya pengalaman itu, cara itu, akhirnya kita yang tinggal. Karena kenapa? Di depan itu banyak sekali premi-premi gede. Kalau ada teman kita yang jual premi gede, kita jual ecek-ecek. Dia satu langkah, kita harus 100 langkah. Gitu ya. Nah terus banyak juga teman kita itu kayaknya dia lebih tahu kondisi keuangan klien kita. Begitu kita mau bikin premi gede, kayaknya dia nggak mampu deh. Ya gitu ya. Nah itu jangan sekali-sekali lagi masih dipertahankan dengan cara itu. Klien gede, kamu kalau kasih dia premi kecil, produksi kecil, dia akan mati-mati kamu deh. Rasanya nggak cocok. Ya, emang lo nggak sanggup bayar. Nah itulah di situ letaknya melihat kita punya kemampuan. Klien kan akan melihat kemampuan agentnya. Nah caranya kita bagaimana? Wis, ayo wis satu. Kuis ya? Oke. Nah, udah nih, quiz ya. Teman-teman, sekarang waktunya kita jadi single class. Bagi-bagi, Wah, gope. gope, kalau besar, Apa ya? 100.000 dan sisanya kita dari orang luar Manulife 50.000. Kan orang Manulife ada 2 orang. Ayo. ini untuk Untuk yang bertanya yang jawab, benar. Ya kan? sekarang gopenya berapa sih? Cepet.
Sekarang gopenya 100.000 ya teman-teman. Mohon disimak pertanyaan dari senior Cesuni. Ayo Cek, monggo. Kalau tadi menyimak teman-teman semoga bisa menjawab ya. Kapan saya join di industri asuransi? Tahunnya aja ya. Tahun berapa ya? Tahunnya ya, boleh lah. Sebetulnya saya tadi udah sebut bulan dan tahun, tapi ya udah tahunnya aja lah. Tahunnya aja teman-teman. Tahun berapa saya join di industri asuransi? Ya, tahun berapa Cesuni mulai bergabung di dunia asuransi? Ayo teman-teman, 100.000. April 1993, bener nggak? Hah? April 1993, bener Oh nggak? iya benar, siapa Wana Rahmi. Wana, selamat ya. Wana Rahmi. Wana Rahmi yang di luar Manulife yang dapat 50.000. Wana Rahmi sama Isnita, ya kan? Oh, ini langsung itu, digabung ya? langsung di 3 orang dapat. 3 orang dapat. Dan Jadi dapat 100 siapa? 100 sih itu si Wana Rahmi. Rahmi. Ya, ditambahin 50.000 karena dia dari orang luar. Oke. Karena bertanya terus satu lagi Isnyata 26. Oh, iya. Isnyata. Ya, Selamat selamat. ya untuk Isnyata dan Wana Rahmi. Luar biasa ya. Luar biasa ya, tetap lebih dong. Berarti benar-benar menyimak. Menyimak, ya. Kayaknya berminat jadi itu tulis. Ya. Nanti boleh dikontak tulis. Ya, kalau teman-teman kalau mau bergabung di dunia asuransi, monggo dicoba dulu. Ya, ayo, silakan. Kenal nggak sayang, nah Ya. seperti Aceh ini, begitu udah kenal, diusir dari kantor asuransi, dia aja nggak mau keluar kan ya. Gak berani usir ya. sampai bosnya ketakutan kan. Iya, gak berani usir Ya, ya. kenapa nggak sanggup bayar? Kompensasinya. Nah itu ada kompensasi lagi ya, Cek? Ada. Wah luar biasa Cek. Kompensasi. Dan ngomong-ngomong kita punya pensiun. Ada lagi Cek? Ada. Apa itu Cek? Coba kasih tahu supaya teman-teman tidak ragu, tidak bimbang lagi untuk segera gabung ke dunia asuransi Cek. Dengar-dengar ya. Semoga benar ya dengarnya. Saya dengar. Kalau di tempat yang lain-lain tidak ada pensiun. Kalau di kita sejak kita bergabung di Manulife setelah 2 tahun itu mulai bulan ke-25 kita sudah disisihkan untuk dana pensiun. Jadi income-nya kita akan disisihkan 5% dari income kita untuk cadangan dana pensiun kita. Sekarang akun itu dong Aceh kan udah dari 93, berarti mulai dari 95 udah disisihkan 5% sampai sekarang. Aceh dulu 95 mulai ya dia. 93 mulai. Oh, dipotongnya 95 mulai. Kita dulu lebih lama Cek. Ya. Sekarang dipercepat. Oh. Nah, Maksudnya? dipercepat diikut disertakan ke Yakes. Oh, bukannya 2 tahun. Sekarang berapa? Dulu kita lebih lama Cek. Ya, 2 tahun. 25 bulan sama. Bener sama. Oke. Bulan ke-25. Aduh, akong ini gimana sih? Kayaknya- Akong tadi kayaknya- makan apa? Dulu kayaknya kita mau jadi Yakes minimum 3 tahun Cek. Ya, Ya, bulan ke-25. Oke, teman-teman. Kayaknya kamu deh. Sorry ya kalau itu makin cepat nih teman-teman nih kita ngomong Yakesnya makin cepat terbentuk ini teman-teman ya. Bukan dembar-dembar lagi, memang benar itu apa adanya. Selain di dunia asuransi Manulife, kita ngomong nggak? Kita ngomong apa adanya. Selain di perusahaan Manulife, tidak ada dana pensiun buat perusahaan yang lain. Itu Tidak ada dana pensiun buat agent. tidak ada ya. Kita kan ngomong ini agen ya. Ya. Nah jadi kita ini jadi agen itu sangat terjamin di tempat kita kerja sekarang ini Jay. Ya karena begitu kita ada hasil bersama mau pensiun nih kadang-kadang ya, tapi ada kan nggak mau pensiun kan. Mau sampai kumpulin mau beli sesuatu itu aja. Kalau kamu udah bosan sama Aceh, suruh pensiun boleh tambahin ya. Kayaknya bukan bosan lagi Jay, enak. Ini Jay. Nah begitu kita pensiun, dana yang kita dipotong, terus kalau kita kerja sudah di atas 15 tahun ya, dana yang sudah kita dipotong itu akan ditambahin lagi 100% dari kantor. Contohnya kalau Bertahap ya sebetulnya dari mulai tahun ke-6, mulai tahun ke-6, ke-7, ke-8 terus meningkat. Jadi sampai 15 itu udah mentoknya 100%. Tuh bayangin di mana ada. ya, misalnya kita kepotong tabungan kita 100, pas kita pensiun 1M, terus kita pensiun ditambah lagi 1M dari kantor. Luar biasa ya. Udah mau selesai. Udah mau selesai. Iya Ceng, mau Udah mau selesai. Cepetan gue lagi. dibilang
Nggak boleh ngomong sih. Ngomong kan Aceh tengah malam kayak aduan. Kenapa? Main. Aceh juga punya. Ayo. Ada Aceh pertanyaan. Mana ya handphone gua tadi? Ayo beliin bedak dong, gitu kan? Formalin nambah dong. Ya teman-teman, Udah selesai. waktunya udah selesai. Udah foto dulu sama-sama ya. Kita akan ketemu lagi di 2 minggu lagi. 2 minggu lagi, 2 minggu ke depan. Tunggu bintang tamu yang lebih luar biasa lagi. Luar biasa kita semakin hari itu semakin luar biasa Ya. supaya teman-teman akan bertambah pengetahuannya. Ya. Ayo teman-teman, terima kasih. Ayo. Foto. Satu, dua, tiga. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mani. Oh, mani. Ya. Oke. Terima kasih ya teman-teman ya. Makasih teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah Bergabung. bergabung di IG Live. Ada di YouTube ya? Ada di YouTube. Ada di YouTube, ada di FB ya? Ada di Ini luar FB. biasa loh. Sekarang Ya. ada Biga loh, konten loh, ada di Yang Biga. belum ada kita waktu di dunia kriminal belum ada aja. Jangan kriminal. Sama dunia original belum ya. Ya. Sampai ketemu 2 minggu yang akan datang. Salam sukses. dan Salam sukses, salam sehat selalu teman-teman ya. Salam MDRT. Wih, kamu dibayar apa? Loh, kita harus pakai MDRT. Oh, itu yang harus itu ya? ngomong MDRT dong. Oh, ya. Kan kamu Oke. MDRT juga. Oke. Kamu CRT. Jadi harus selalu Oke, oke. MDRT itu penting. Tenangkan dirimu ya. Ini minum deh. Udah selesai ya? Udah di stop belum? Ya. Akhirnya di Mati semua lu. Itu bukan kobokan neti, sendok. Bodo amat dah. Yang penting gua habis minum nggak main keren. rame kita ya.